Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman pejuang Simawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Simawi tentang matematika dasar, lebih khusus bagian trigonometri, baik yang berkaitan dengan limit, turunan, persamaan, dan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal Simawi dengan baik dan lancar. Amin. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai selesai. Soal nomor 1. Limit X mendekati 0 dari 5X min pangkat 5X dibagi X pangkat 3 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman, kalau kita menggunakan cara pemfaktoran, jelas kita akan mengalami kesulitan. Karena derajat X pada bagian pembilang dan penyebutnya tidak sama. Pada bagian pembilang derajat X-nya kan 1, pangkat 1 ya. Sedangkan pada bagian penyebut X-nya pangkat 3. Maka cara yang mudah untuk menyelesaikan limit seperti ini, kita gunakan teorema L'Hopital atau turunan. Jadi pembilang dan penyebutnya kita turunkan masing-masing. Dan hasil turunannya, limit X mendekati 0, 5X turunannya 5, min pangkat 5X turunannya min 5 sekant kuadrat 5X. Jadi 5 ini kita kalikan dengan koefisiennya ini min 1 ya. Jadi min 5, pangkat turunannya sekant kuadrat, 5X-nya tetap ya. Dibagi X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Berikutnya kita faktorkan yang bagian pembilangnya ini 5 kita keluarkan dari kurung ya. Jadi limit X mendekati 0, 5 buka kurung 1 min. Sekant kuadrat 5X per 3X kuadrat. Setelah itu, dari rumus identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Supaya bisa terhubung dengan sekant kuadrat 5X, maka ini kita bagi dengan cos kuadrat X masing-masing ya. Jadi sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X hasilnya tangen kuadrat X. Kemudian cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X 1 tambah 1. Kemudian 1 per cos kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Setelah itu sekant kuadrat X-nya pindah ke ruas kiri dan tangen kuadrat X-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 1 min sekant kuadrat X sama dengan min tangen kuadrat X. Kita perhatikan di sini koefisien X-nya kan 1. Maka di sini juga 1. Nah, kalau yang ini koefisien X-nya 5, berarti di sini juga harus 5 ya. Sehingga ini menjadi limit X mendekati 0, 5, kita kurung, min tangen kuadrat 5X. Jelas ya? Kemudian dibagi 3X kuadrat. Berikutnya 5 dan 3 ini kita kelompokkan sendiri. Jadi limit X mendekati 0, min 5 per 3 dikali tangen kuadrat 5X per X kuadrat, kita kumpulkan jadi satu kumpulan kuadrat. Tangen 5X per X kurung kuadrat. Dan hasilnya sama dengan min 5 per 3 kali tangen 5X per X sesuai dengan sifat dari limit trigonometri. Ini hasilnya 5 per 1 teman-teman ya. Kemudian dikuadratkan. 5 kuadrat 25 kali min 5. Min 125 per 3. Jelas teman-temannya dan jawabannya E. Lanjut soal yang kedua. Jika cos theta tambah sin theta sama dengan 3 per 2, maka 2 sin theta min 1 kali 2 cos theta min 1 sama dengan. Untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini teman-teman, penjumlahan cos theta tambah sin theta sama dengan 3 per 2 ini kita kuadratkan dua ruas. Jadi cos theta tambah sin theta dikurung kuadrat sama dengan 3 per 2 kuadratnya 9 per 4. Setelah itu kita jabarkan cos theta tambah sin theta kuadrat ini jadinya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta tambah 2 cos theta sin theta atau 2 sin theta cos theta sama dengan 9 per 4. Berikutnya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini merupakan identitas trigonometri yang hasilnya 1 ya. Jadinya 2 sin theta cos theta sama dengan 9 per 4 dikurangi 1. Disamakan penyebut satunya jadi 4 per 4 ya. Jadi 2 sin theta cos theta sama dengan 9 dikurangi 4 jadi 5 ya, 5 per 4. Kemudian untuk yang pertanyaannya 2 sin theta min 1 kali 2 cos theta min 1 hasil kalinya adalah 4 sin theta cos theta kemudian dikurangi 2 sin theta dikurangi lagi 2 cos theta kemudian ditambah 1. Setelah itu 4 sin theta cos theta min 2-nya dikeluarkan ya. Kita kurung sin theta tambah cos theta terus tambah 1. Sekarang kita hubungkan antara pertanyaan ini dan yang sudah diketahui. Di sini 2 sin theta cos theta-nya 5 per 4.
Sedangkan ini 4 sin theta cos theta. Supaya sama, maka ini kita kalikan 2 ya, 2 ruas. Jadi 4 sin theta cos theta sama dengan 5 kali 2, 10, 10 per 4. Sehingga ini hasilnya 10 per 4 dikurangi 2 kali. Sin theta tambah cos theta-nya kita ganti dengan 3 per 2. Min 2 kali 3 per 2 kemudian ditambah 1. 2 sama 2 ini coret. Jadi min 3 tambah 1 kan min 2. Jadi sama dengan 10 per 4 dikurangi 2. Samakan penyebut. Jadi 10 per 4 dikurangi 8 per 4. Sama dengan 2 per 4 atau 1/2. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya B. Lanjut soal yang ketiga. P min Q sama dengan cos A. Dan akar 2PQ sama dengan sin A. KP kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan. Nah, karena ditanyakan P kuadrat tambah Q kuadrat, maka persamaan P min Q sama dengan cos A ini kita kuadratkan 2 ruas. Jadi P min Q kurung kuadrat sama dengan cos kuadrat A. Setelah itu kita jabarkan yang P min Q-nya ini. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat min 2PQ sama dengan cos kuadrat A. Berikutnya, akar 2PQ sama dengan sin A ini kita kuadratkan juga 2 ruas. Yaitu 2PQ sama dengan sin kuadrat A. Setelah itu, 2PQ sama sin kuadrat A ini kita substitusi ke sini ya. Kita ganti 2PQ-nya dengan sin kuadrat A. Sehingga P kuadrat tambah Q kuadrat min sin kuadrat A sama dengan cos kuadrat A. Min sin kuadrat A pindah ke ruas kanan. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Sesuai dengan identitas trigonometri, nilai dari sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ini hasilnya 1. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 1. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya B. Lanjut soal yang keempat. Jika rho kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Pi, jumlah akar-akar persamaan 2 sin pangkat 3X min 5 sin kuadrat X tambah 2 sin X sama dengan 0 adalah. Langkah pertama untuk persamaan fungsi trigonometri ini, kita faktorkan teman-teman ya. Karena masing-masing memiliki sin X. Jadi sin X-nya kita keluarkan dari kurung. Yang di dalam kurungnya jadi 2 sin kuadrat X min 5 sin X tambah 2 sama dengan 0. Berikutnya yang dalam kurung ini kita faktorkan lagi. Jadi yang ini sin X, pemfaktorannya adalah 2 sin X min 1 dikali sin X min 2. Jadi kalau kita kali masuk, 2 sin X kali sin X, 2 sin kuadrat X. 2 sin X min 2 min 4 sin X, kemudian dikurangi 1 kali sin X min sin X, min 4 min 1 jadi min 5 sin X. Kemudian min 1 kali min 2 tambah 2 ya. Setelah itu sama dengan 0. Berikutnya untuk pembuat nolnya, sin X sama dengan 0, maka X yang memenuhi adalah 0 dan Pi atau 180 derajat. Berikutnya untuk 2 sin X min 1 sama dengan 0, maka 2 sin X sama dengan 1 atau sin X-nya sama dengan 1/2. Untuk nilai sin X-nya positif, berarti berada di kuadran pertama dan kedua. Untuk kuadran pertama, sin X yang hasilnya 1/2, maka X yang dimaksud adalah 30 derajat. Dijadikan radian dibagi 180, hasilnya Pi per 6. Jadi Pi itu 180 ya, dibagi 6, 30. Berikutnya pada kuadran kedua, nilai X-nya 180 derajat dikurangi dengan 30 derajat, yaitu 150 derajat. Dijadikan radian dibagi 180, berarti 15 per 18 atau 5 per 6 Pi. Jelas teman-teman ya? Sehingga X yang memenuhi di sini adalah Pi per 6 dan 5 Pi per 6. Sedangkan untuk sin X min 2 sama dengan 0, maka sin X-nya hasilnya 2. Nah, ini tidak memenuhi. Karena maksimum nilai sin X adalah 1 ya. Pertanyaannya jumlah akar-akar persamaan. Kita jumlahkan 0 tambah Pi per 6 tambah 5 Pi per 6. Samakan penyebut 6. Ini jadinya 6 Pi ya. Tambah Pi tambah 5 Pi per 6. 6 tambah 1, 7. Tambah 5, 12. 12 Pi per 6. Sama dengan 2 Pi. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya D. Lanjut soal yang kelima. Jika X tidak sama dengan K Pi,
Dengan K adalah bilangan bulat, maka sin 3X min sin X dibagi sin X sama dengan. Untuk tipe soal ini merupakan pengurangan trigonometri teman-teman ya. Jadi kita arahkan ke rumus pengurangan sin A min sin B. Jadi A-nya 3X, B-nya X. Ini sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kali min B. Jadi kalau pengurangan sin, maka di sini hasilnya perkalian cos dikali sin. Jelas teman-teman ya. Sekarang kita ganti. Jadinya sin 3X min sin X menjadi 2 cos setengah 3X tambah X. Dikali sin setengah 3X min X. Setelah itu dibagi sin X. Selanjutnya 3X tambah X 4X dibagi 2 jadi 2X. Hasilnya 2 cos 2X. 3X min X 2X dibagi 2 jadi X. Kali sin X. Dibagi sin X. Sin X-nya bisa coret. Sehingga hasilnya sama dengan 2 cos 2X dan jawabannya D. Jelas teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Jika cos theta tambah sin theta sama dengan 1/2, maka sin theta tambah 1 kali cos theta tambah 1 sama dengan. Untuk soal ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi teman-teman ya. Dicoba dikerjakan sendiri dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Nanti admin akan segera meresponnya. Oke, demikian tipe soal dan pembahasan si Maui. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.